Terima kasih Pak Haji Safrudin. Ya. Pak Haji ini nggak usah diberitahu untuk bikin PPT, sudah di luar kepala. Ya. Oke, ini kita lanjutkan pada sesi diskusi. Tapi sebelum kita diskusi, ya, tanya jawab, nanti ada tambahan dari divisi penindakan. Ini nggak usah lama-lama Pak Ketua. Oh iya, 10 menit. 10 menit. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Mahfuz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, semangat teman-teman ya. Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, beserta SKKP yang berbahagia. Kami ingin teman-teman dalam mengikuti diskusi ini tetap bahagia. Jangan sampai tidak bahagia. Yang bahagia itu bagian dari nikmat yang harus kita syukuri. Kawan-kawan semuanya, kalau tadi bicara semua sudah divisi per divisi, puncaknya di divisi penanganan pelanggaran atau divisi penanganan pelanggaran. Ketika Pak Mahfuz itu namanya strategi melaksanakan strategi pengawasan, ada pencegahan dan ada penindakan. Pencegahan itu ketika tidak dipenuhi, tidak dipatuhi oleh paslon, timnya atau masyarakatnya, itu bisa nanti tetap kita lakukan penindakan. Ya. Kawan-kawan semuanya, ketika kita melakukan penindakan, kita pun tidak serta-merta begitu melihat pelanggaran itu tidak harus melakukan penanganan pelanggaran langsung bergerak enggak. Tetap penanganan pelanggaran itu ada dua unsur yang kita sumbernya harus kita penuhi. Pertama ada dari laporan dan ada dari temuan. Yang pertama dari laporan. Kalau laporan itu berasal dari masyarakat atau orang-orang yang punya hak atau berhak untuk bisa melaporkan ke pengawas pemilu atau pemilihan. Nah, yang bisa melaporkan itu siapa saja? Ada tiga. Yang pertama peserta pemilihan atau peserta pemilu, yang kedua pemantau pemilu, dan yang ketiga, yang pertama orang yang warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan, misalnya sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Yang kedua peserta pemilihan atau pemilu. Yang ketiganya itu pemantau pemilihan atau pemantau pemilu. Ada tiga pihak yang bisa melaporkan. Melaporkannya kemana? Ke bawah itu kemana? Bisa melalui telepon, bisa melalui email, bisa melalui WA, bisa melalui dan macam-macam. Ya, yang nah, ketika laporan itu masuk ke kita, ini berarti laporan itu berasal sumber pelanggaran itu, informasi pelanggaran itu ada dari luar pengawas pemilu, bukan dari pengawas pemilu. Nah, ketika pelanggaran itu ditemukan oleh orang pengawas, namanya temuan. Berapa hari pengawas itu bisa menerima laporan pelanggaran itu bisa disampaikan ke pengawas pemilu? Kalau di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, itu batasan waktunya 7 hari sejak ditemukan atau terjadinya pelanggaran. Nah, di bawah juga di pilkada gimana? Kita pakainya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah menjadi yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Waktunya masih sama 7 hari setelah terjadinya atau ditemukannya pelanggaran. Laporan ke pengawas pemilu. Pengawas pemilu di sini apa ya? Diapain dibilang? Kita kaji lagi. Kita kaji. Harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Ya, ada persyaratannya. Laporan bisa kita terima itu ada persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi. Misalnya syarat formil dan syarat material. Ada dua syarat ini yang harus terpenuhi. Ya. Syarat formil, misalnya syarat formil apa? Syarat formil itu orang yang berhak melaporkan tadi yang sudah saya sebutkan. Misalnya ada warga negara Indonesia yang punya hak pilih dan tercatat dalam DPT setempat. Yang kedua tadi peserta pemilihan atau timnya. Yang ketiga ada tadi pemantau pemilihan. Masuk ke sana kan kita kaji. Bawaslu mengkaji
kita kaji lapor kita. Setelah memenuhi persyaratan itu kita rapat pleno, kita kaji dulu terpenuhi nggak tuh unsur-unsurnya. Terus ada lagi syarat formil yang lainnya selain tadi yang berhak melaporkan. Batasan waktunya melebihi nggak tuh batasan waktunya, gitu ya. Kalau 7 hari sudah terpenuhi, melebihi 7 hari apa belum? Kalau sudah lebih dari 7 hari berarti itu laporan itu tidak bisa kita lanjuti karena kata luarsa. Terus ada lagi keabsahan tanda tangan laporan yang ada di laporan dengan identitas pelapor sama enggak? Kesamaan itu yang penting. Ya. Terus memenuhi syarat formil, terus ada lagi syarat materialnya. Syarat materialnya ada pelapornya, ada terlapornya, ada uraian kejadiannya, waktu kejadiannya di mana, ada tersangkanya, ada saksinya, buktinya, keabsahan buktinya, penerimaan bukti itu bagaimana keabsahannya seperti itu. Terus kita terpenuhi dulu. Terus setelah itu terpenuhi masuk di pengawas. Kalau di Undang-Undang Nomor 7 penanganan pelanggaran itu ada waktu yang agak longgar, 7 plus 7 hari. 7 hari kalau ada kekurangan berkas atau data yang bukti, kita masih bisa tambah 7 hari menjadi 14 hari. Tapi ketika kita pakai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu sudah tidak 7 hari lagi. Artinya tidak hanya 3 hari plus 2 hari. 3 hari itu ketika kita kurang waktu atau kurang keterangan atau ada yang diperlukan lagi ditambah 2 hari menjadi 5 hari. 5 hari di kita butuh waktu untuk menyelesaikan satu pelanggaran itu. Menyelesaikan satu pelanggaran itu hanya 3 hari di pengawas. Makanya dengan waktu yang sangat singkat itu kita harus bagaimana caranya biar bisa menyelesaikan. Kalau tadi jenis-jenis pelanggaran yang sudah disebutkan oleh Pak Abdul Maksud tadi, ada yang namanya pelanggaran kode etik. Kalau kode etik itu pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu, itu berkaitan dengan sumpah dan janjinya sebagai waktu diangkat atau dilantik menjadi penyelenggara pemilu. Ada lagi pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana itu apa? Nah, itu pelanggaran itu diatur di kalau pelanggaran pemilu, pidana pemilu itu diatur di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 488 sampai dengan 554. Itu di situ aturan ketentuan pidananya. Ya, ada undang-undang kalau di pemilihan kepala daerah gimana? Itu diatur juga di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu di pasal 177 sampai 198. Ketentuan pidananya di sana ada semua. Pelanggaran administrasi tadi sudah disebutkan oleh Pak Nabil bahwa itu melanggar mekanisme atau prosedur tentang administrasian. Ya. Ada lagi pelanggaran, satu lagi pelanggaran kalau di pilkada itu ada yang namanya pelanggaran TSN, terstruktur masif, terstruktur sistematis masif. Ini yang kaitan dengan money politik yang dilakukan di mana-mana. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa pelanggaran itu ketika masuk di pengawas pemilu tidak serta-merta bisa kita lakukan langsung penyelesaian seperti itu. Kalau pelanggaran pidana masuk di pengawas pemilu, ketika kita sudah kaji dan itu ternyata memenuhi unsur-unsur pelanggarannya, kita ada di kita itu ada yang namanya sentra gakumdu. Kita rapat dengan sentra gakumdu dulu untuk melakukan rapat koordinasi. Sentra gakumdu itu terdiri ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, dan ada dari Bawaslu kabupaten. Kalau di kita ada di gakumdu itu ada Bawaslu Kabupaten Pemalang, Kejaksaan Negeri dan kepolisian. Kita di situ berkumpul untuk menentukan bahwa ini melanggar atau tidak, terpenuhi unsur-unsurnya atau tidak. Ini sebelum itu melanjutkan dilaporkan ke Kapolres, sudah kita bahas dulu di sentra gakumdu. Masing-masing memberikan argumen-argumennya
bahwa itu terpenuhi apa tidak. Ketika terpenuhi di Gakumdu itu, kita lanjutkan laporan ke Polres. Kalau waktu 3 hari plus 2 hari itu, kita harus selesai di Gakumdu. Di Gakumdu itu harus selesai di Polres. Polres ada waktu sendiri di sana, nanti dari Polres ke kejaksaan nanti baru ke pengadilan. Prosesnya itu juga tidak semudah kita membayangkan. Kalau ada pelanggaran pidana, itu pelanggaran apapun, itu unsur-unsurnya harus terpenuhi dulu. Buktinya, saksinya itu harus terpenuhi. Bukti itu yang bisa menguatkan. Terus saksi yang melihat langsung, yang bisa kita jadikan saksi. Minimal 2 orang saksi yang bisa kita mintai. Jadi gitu. Jika teman-teman seperti itu, makanya dari hasil laporan dan temuan yang kami terima kemarin, kami masih banyak, malah lebih banyak temuannya daripada laporannya. Ini membuktikan bahwa yang namanya partisipasi masyarakat itu belum sepenuhnya meningkat, belum tinggi partisipasinya. Masih banyak temuannya, karena temuan itu berasal dari temuan kami Pak Bawaslu dan jajarannya. Nah, makanya mengharap kehadiran teman-teman di SKPB ini, kami berharap bisa meningkatnya jumlah laporan yang ada. Misalnya ada pelanggaran, berani untuk melapor kepada kami. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya. Ada lagi yang namanya sengketa, tadi sudah dijelaskan Pak Awaludin. Jadi cukup saya kira itu. Nah, nanti kita lanjutkan bagaimana proses penyelesaian pelanggaran. Itu nanti kita bahas dalam diskusi, kita tanya jawab. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, karena waktu yang diminta Pak Mansur itu jangan lama-lama, saya tadi begitu, akhirnya saya pandangan untuk secepatnya. Dan nanti bisa kita lanjut dengan diskusi di kantor atau melalui daring bersama kita lagi. Yang berminat silakan nanti kita diskusi lagi selanjutnya. Karena ini waktunya tidak terlalu lama, teman. Saya kira itu, monggo dilanjut atau tanya jawab atau gimana. Saya kira terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua yang sudah Serda untuk sesi tanya jawab, ya. Silakan nanti bisa bertanya ataupun menyanggah, ya, dari yang sudah disampaikan para narasumber ini. Bagi yang belum mengaktifkan audionya, bisa diaktifkan. Ini saya Pak. Gambar besarnya. Yang mau bertanya, angkat tangannya, lambaikan tangan. Ada yang sudah melalui chat belum? Ya. Silakan. Operator bisa menyampaikan dari mana itu. Bisa langsung bertanya, Pak. Silakan saya. Batista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batista anggota kami. Ya. Yang lain bisa dimatikan. Nah, kali ini saya yang pertama. Ya, silakan. Pada saat pelaporan, kalau misalkan kita melihat ada pelanggaran, ya, yaitu money politik atau pemasangan penipu, misalkan money politik aja, terus kita lihat pelanggarannya, terus kita lapor, terus kalau berkasnya sudah lengkap, terus diproses sampai ke pemanggilan si yang kan nama kita nanti disampaikan tempat ke yang kita melaporkan enggak? Belum ya? Jadi nama kita nanti disembunyikan apa nanti disampaikan ke pihak yang kita laporkan?
Yang lain silakan. Saya mau bertanya, Pak. Saya Pak. Nama di kolom chat. Saya mau bertanya, Pak. Hadi ini sebentar. Hadi. Mas Hadi Nurrohim ya. Silakan Mas Hadi Nurrohim. Saya. Ya, langsung saja. Assalamualaikum. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di sini langsung saja saya izin bertanya, Pak Munirasa hormat. Saya bicara atas nama Ajar. Apakah pelajar dapat peran dalam jajaran keanggotaan, misal dalam PU maupun Bawaslu, misal? Mbak ulang lagi Mas Hadi Nurrohim. Suaranya jelas. Silakan. Ulang lagi. Ya, silakan. Ulangan lagi. Pertanyaannya bisa diulang lagi. Oke, pertanyaannya langsung saja. Apakah saya berbicara sebagai seorang pelajar? Apakah Ajar Oke, Mas Hadi Nurrohim, mohon maaf untuk pertanyaannya memang tidak terdengar dengan jelas. Mohon nanti Pak. saya efektif bisa diketik melalui kolom chat gitu aja ya, Mas Nurrohim ya. Diketik saja sambil kita mendengarkan pertanyaan dari penanya yang lain. Mas Hadi Nurrohim bisa mengetik di kolom chat saja. Gitu ya. Siap. Selanjutnya ini yang masuk ada Mbak Diah Puji. Lima Rusidi, Pak. Paling atas ya. Silakan Mbak Diah Puji. Oke. Ini dong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak ya, pertanyaannya dalam pengawasan tadi kan disebutkan termasuk pertanyaannya apabila kita menemukan pelanggaran oleh undang-undang seperti halnya di dan sebagainya, apakah kita kemudian yang kedua saya pernah
dalam penyusunan DPT, apakah PPS tidak melibatkan masyarakat? Karena DPT yang saya lihat sedikit banyak nama-nama yang sudah meninggal, pindah alamat masih tercantum. Kemudian, apa langkah kita apabila sebagai masyarakat kita menemui temuan seperti itu? Terima kasih. Ya, lengkap ya. Tetapi bagaimana status atau perlakuan ya terhadap pelapor ya, di perlindungan terhadap pelapor. Nah, ini pertanyaan ini memang sering muncul ya di setiap sesi diskusi ya. Ketemu dengan tokoh masyarakat dan pelajar dan masyarakat luas ini, rata-rata masyarakat tidak berani tadi ya, melaporkan kasus-kasus di kasus-kasus pelanggaran pilkada maupun pemilu karena yang menjadi pertimbangan justru pribadi orang itu sendiri ya. Nah, ini butuh kesadaran masyarakat, butuh keberanian ya, keberanian dari masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu atau pilkada. Ini butuh satu pelanggaran kepedulian sosial. Jadi, kalau lihat dari sisi undang-undang jelas, jadi pelapor itu bagian yang harus dilindungi atas keselamatan jiwanya. Kemudian dari Mbak Dia ya, bagaimana dengan DPT ya? Carut marutnya DPT. Memang DPT ini tahapan yang paling panjang, dalam melakukan dipasang ya, kewajiban dari KPU itu kan memasang atau mempublikasi daftar pemilih tetap ya di tempat-tempat strategis di kantor-kantor pemerintah baik kecamatan maupun desa. Dan kalau ada nama-nama yang janggal kemudian keberadaannya tidak ada ya, keberadaannya tidak diketahui, maka ini harus dikeluarkan dari DPT. Atau ada orang-orang yang sudah meninggal dunia masuk, maka itu tidak boleh ya, tidak boleh untuk memilih. Maka kita sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat ini harus benar-benar mengetahui kira-kira yang memilih itu orang wilayah Sumatera atau bukan. Nah, apakah ini pemilih pindahan atau bukan? Nah, ini harus benar-benar diketahui. Oke, jadi ada tambahan untuk Pak Ketua, silakan. Apakah kalau pelapor itu dilindungi atau tidak, gitu ya? Begini, yang namanya pelapor itu kalau masih di Bawaslu masih bisa kita tidak sebutkan. Di kepolisian masih bisa, di kejaksaan masih bisa. Tapi ketika di pengadilan, karena money politik itu termasuk pelanggaran pidana, itu suatu saat di pengadilan itu pasti ketemu dengan TSK-nya, dengan tersangkanya. Jadi ketika melapor itu mungkin atau takut atau bagaimana yang tidak sampai
kita alihkan menjadi temuan Bawaslu. Kita jadikan temuan dengan bukti-bukti, saksi-saksi yang sudah kuat, itu bisa kita arahkan ke menjadi temuan. Ketika pelapornya itu takut, tapi itu harus terpenuhi dulu unsur-unsur tadi yang saya sampaikan. Ada syarat formil, syarat material, terus nanti bisa kita kaji dari bawah kita kasih ke Kapoldo bisa terpenuhi unsur-unsuran, nanti bisa kita tindak lanjut ke sampai ke Polres dan kejaksaan sampai ke pengadilan. Bagaimana dengan perlindungan saksinya? Memang kita belum bisa menjamin perlindungan saksinya karena Bawaslu hanya bisa memberikan belum bisa melindungi sampai ke tingkat saksi seperti itu, gitu ya. Makanya kalau misalnya teman-teman mungkin takut, bisa kita jadikan temuan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena ini pelanggaran pemilu bukan pelanggaran pidana biasa yang masih bisa kita rahasiakan nama-nama teman-teman. Kira itu. Menanggapi